Sebelum menonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. And a happy new year. Merayakan tahun baru sudah kita rasakan berkali-kali. Tetapi tahun baru kali ini bukanlah tahun baru yang biasa. Karena kita barusan menyelesaikan satu tahun yang tidak mudah. Satu tahun di mana kita dalam kecemasan, pontang-panting, kekhawatiran. Tapi bagaimanapun, pandemi ini telah mengantar kita ke satu tahun yang baru. Jadi step pertama memasuki tahun baru adalah bersyukur. Karena kita masih diberi kesempatan untuk menapaki hidup tahun 2021. Dan orang-orang bersyukur tentu ingin melakukan sesuatu yang baik di tahun 2021. Baik untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan terdekatnya keluarga, tetapi juga itu tidak cukup. Menyelamatkan diri adalah wajib, tapi menyelamatkan perusahaan juga sama penting. Jadi 2021 tetap jaga diri Anda dan berjanjilah memberi yang terbaik buat perusahaan Anda. Dan supaya lebih mudah bekerja sama, selalu lihat orang lain memiliki sesuatu yang Anda tak miliki. Bagaimana mendapatkannya? Tidak dengan memintanya, tapi tawarkan diri Anda membantu mereka. Saat Anda membantu orang lain membantu Anda untuk mempelajari apa yang Anda nggak tahu. Itulah yang kita selalu inginkan. 2021 tetaplah kuat dan bersama-sama masuki tahun ini. Hilangkan ego-ego dan buka diri. Saya yakin kita mampu jika tidak selalu bersama-sama dengan orang lain. Ya, selamat tahun baru 2021 teman-temanku semua, sahabatku di seluruh Indonesia. Insan Indonesia 5. Ingat, dari dulu kata yang sudah kuat. Indonesia 5 beda. Sudah beda plus. Ya, jadi jadikan itu bukan hanya sebuah jargon, memang beda. Beda secara penampilan, beda secara tutur, beda secara mindset. Dan Anda harus memberikan yang terbaik untuk diri Anda, untuk keluarga, dan untuk seluruh perusahaan Anda. Ya. Sekali lagi, Happy New Year, tahun baru 2021, mari kita menyebutnya sebagai tahun pengharapan baru. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Happy New Year, Indonesia 5, plus dan beda. Indonesia 5, plus dan beda. Lebih kencang lagi, Indonesia 5, plus dan beda. Perubahan. Tidak ada yang menyangka tahun 2020 akan dipenuhi dengan suka duka yang sepadat ini. Kita terpontang-panting oleh banyak perubahan drastis hingga kita tidak sadar akhir tahun sudah tiba. Melihat bagaimana kita merespon perubahan, menurut Anda, apakah Anda sudah menghadapi perubahan dengan optimal? Apakah Anda siap menghadapi perubahan yang lebih besar dan lebih cepat di tahun mendatang, tahun 2021? Satu hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Dari kecil kita sudah biasa melewati banyak perubahan fisik, teknologi, mode, dan lain-lain. Kita melihat diri kita berubah dari anak kecil menjadi orang dewasa. Melihat juga perubahan dan perkembangan alat komunikasi, transportasi, bahkan melewati masa dari internet berkembang hingga internet menjadi salah satu pilar kehidupan. Namun kenapa rasanya semakin tua, semakin sulit kita menerima perubahan? Mengapa di saat kita sudah mengalami banyak perubahan, justru kita semakin takut dengan perubahan? Alasannya adalah karena kita sudah cukup banyak memuat zona-zona nyaman. Oh ya, saya lebih nyaman kalau bekerja dengan atasan si A. Oh, saya lebih senang kalau makan malam di restoran B, dan lain-lain.
Kita jadi takut akan ketidaknyamanan di saat adanya perubahan kecil maupun besar. Kita merasa terganggu di saat kita harus menjalani hari-hari kita di luar zona nyaman kita. Beda dengan waktu kita masih muda. Dunia rasanya ada dalam genggaman kita. Dan kita semangat untuk diubah semesta. Aku gak sabar deh untuk cepat-cepat kuliah. Aku gak sabar untuk cepat-cepat lulus. Aku semangat untuk keliling dunia dan sukses. Kita dulu menunggu perubahan karena kita semangat dan fokus untuk mencari pengalaman hidup. Belum familiar dengan kegagalan dan ketidaknyamanan. Sekarang, semua orang mau kestabilan, mau keamanan. Selama saya nggak dalam masalah, saya aman. Selama saya lanjut hidup, cukuplah. Kita jadi merasa tidak butuh untuk bermimpi. Kita tidak butuh untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Karena nanti kita kehilangan kenyamanan kita. Sementara semakin kita terus mencari kenyamanan, semakin besar rasa terganggu adanya nanti ketidaknyamanan. Sekali lagi, satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Jadi di saat Anda menolak untuk berubah, Anda menolak untuk berproses dalam kehidupan. Bukan saatnya kita menyalahkan diri sendiri atas banyaknya perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Cara bekerja semesta ini sangat unik. Tidak ada yang tahu apa dan kapan akan terjadi sesuatu yang mengubah hidup kita. Namun seperti bumi yang terus berputar, tidak selamanya kegelapan adalah hal buruk. Dan ada waktunya untuk matahari memberikan sinar kembali untuk kita. Menerima perubahan adalah langkah awal dari sebuah perkembangan. Menyadari bahwa metode lama kita tidak akan selamanya bekerja dan mengetahui bahwa kita harus terus berkembang dan beradaptasi. Inilah langkah awal kita untuk ikut perubahan. Pelajari dan terima perubahan tersebut walau tidak nyaman dan kita tidak sepenuhnya setuju di awalnya. Dengan mengetahui dan membekali diri dengan apa yang akan berubah, kita akan lebih siap menyusun strategi untuk maju dalam perubahan. Izinkan diri Anda dibentuk oleh situasi. Ada aksi, ada reaksi. Jika kita pasif dalam menerima perubahan, tentu saja kita tidak akan mengerti bagian mana yang bisa menjadi pembelajaran. Jika seseorang merasa dirinya gaptek dan tidak mau mempelajari cara bekerja online karena cara lama lebih nyaman, mereka akan tertinggal dalam proses perubahan itu. Jadi Anda sudah mengerti, namun Anda tidak mau dibentuk oleh situasi. Anda hanya akan menjadi peserta pasif yang menonton perubahan terjadi di depan mata Anda, bukan orang yang membuat perubahan. Ingatlah terus bahwa Anda sedang dan akan terus mengusahakan yang terbaik. Perubahan tidak mudah dan jalan yang Anda lalui sekarang mungkin tidak mulus. Namun itu artinya Anda sedang berjuang maju dan tidak diam di tempat. Apresiasi diri Anda yang sudah bertahan melalui perubahan yang begitu banyak dalam hidup. Dan teruslah berkembang. Tidak ada kata cukup dalam belajar. Dan selalu ada ruang untuk kita berkembang. Anda tidak pernah tahu. Dan Anda tidak pernah katakan terlalu tua, terlalu muda, terlalu lemah, terlalu rendah untuk menghadapi perubahan. Dunia ada di tangan Anda. Mari menyambut hari baru, tahun baru, melalui perubahan dan semangat untuk terus maju.